Pemirsa, gangguan bipolar biasanya merupakan kondisi seumur hidup. Meskipun penting bagi pengidapnya untuk mencari bantuan profesional, tapi dukungan orang terdekat bisa berdampak positif dalam kehidupan mereka, terutama selama episode berlangsung. Berikut tips menghadapi orang dengan gangguan bipolar. Pertama, pelajari gangguan mental ini. Semakin banyak mengetahui tentang bipolar, semakin banyak yang bisa dibantu. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Cobalah untuk menjadi pendengar yang baik untuk memperhatikan secara aktif apa yang pengidap katakan dan berusahalah untuk tidak berargumen. Ketiga, perhatikan gejalanya. Ketika melihat tanda-tanda episode mania atau depresi, coba pastikan mereka tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dan carilah bantuan. Keempat, ajak pengidap melakukan hal bersama-sama. Mungkin bisa mengajaknya untuk berjalan-jalan atau makan di luar. Halo pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Hari ini kita membahas hal yang menarik ya tadi ya bersama dengan dokter juga kita membahas mengenai kecemasan berlebihan atau gangguan kecemasan. Nah dok, tadi itu ya menarik sekali kalau saat ini kan sudah marak banget di media sosial dan juga anak-anak muda sekarang mengartikan itu sebagai anxiety gitu ya dok. Self-diagnose gitu dok. Iya. Bisa diri sendiri. Iya seperti itu ya. Sebenarnya bisa dokter luruskan dulu sedikit yang bisa dikatakan anxiety atau gangguan kecemasan itu sebenarnya pada tahap seperti apa sih dok? Biar nanti pemirsa dan juga yang lagi di rumah ini tidak menyalahartikan gitu ya. Ya, jadi kecemasan itu adalah hal yang normal. Jadi tiap orang itu pasti ada perasaan cemas, entah apapun lah alasannya. Namun yang jadi masalah adalah pada saat kecemasan itu berlebihan dan juga mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari. Gara-gara cemas dia tidak mau sekolah, gara-gara cemas dia tidak mau keluar rumah, itu yang jadi masalah. Bedanya di situ. Orang tua juga harus mengantisipasi itu ya dok mengantisipasi ya. seperti itu, apakah anak ini dalam keadaan cemas atau tidak. Tapi sekarang kok kayaknya anak-anak muda tuh gampang cemas, apa-apa dipikirin. Itu kira-kira kenapa ya dok? Penyebabnya tuh seperti apa? Apa karena memang zaman sudah makin canggih, makin banyak yang dipikirkan tuh seperti apa sebenarnya dok? Ya, benar. Sekarang zaman ini makin canggih, makin banyak yang informasi yang didapat gitu kan. Belum media-media sosial, belum TikTok dan lain-lain semuanya. Akhirnya anak-anak ini berlomba-lomba untuk mencari jati dirinya. Apakah saya ini populer atau tidak? Kalau saya tidak populer, saya akan dijauhkan oleh teman-teman kita. Jadi anak-anak sekarang ini selalu ingin dipandang orang lain. Nah, itu yang membuat cemas. Jadi gini gampangnya, kalau kita masukin media sosial, apa sih yang kita cari pada saat kita upload foto kita di media sosial? Pasti yang dicarikan like, komen, kan seperti itu. Pada saat kita tidak ada yang like, tidak ada yang komen, kita marah-marah sendiri. Validasi ya dok ya? Ngamuk sendiri, bahkan hubungin teman kita, ya tolong dong di like untuk penglaris. Kan, gitu. Komen ya gitu. Komen ya, kayak gitu kan. Dan itu kan faktor-faktor kecemasan. Nah itulah yang membuat zaman sekarang itu banyak anak-anak muda itu faktor kecemasan. Selain mungkin berat bebannya sekolah yang dihadapi oleh mereka. Oke, dok, tadi kan dokter membahas sosial media. Kadang tuh biasanya kalau kita udah ngupload sesuatu yang kayak tadi dokter sampaikan, kadang tuh muncul fobia-fobia gitu loh dok. Yang muncul endingnya kita tuh jadi kayak nggak mau posting atau dan sebagainya. Sebenarnya gangguan kecemasan ini berefek pada fobia itu sebenarnya fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya dok? Karena fobia itu masuk di gangguan cemas. Jadi gangguan cemas itu ada gangguan cemas menyeluruh, gangguan cemas sosial, fobia, panik, itu ada beberapa. Jadi fobia itu masuk ke gangguan cemas. Gangguan cemas. Itu fakta. Kalau misalnya dok ada orang yang fobia pesawat terbang, itu berarti juga ditimbulkan awalnya dari kecemasan? Iya, cemas. Didasari oleh kecemasan. Dia cemas, takut nanti pesawatnya jatuh, meledak. Nah itu faktor kecemasan. Tapi sebenarnya dok, ada tahap-tahap nggak sih seseorang itu bisa mulai dari kecemasan yang ringan, kemudian tahapan untuk sampai dia di fobia atau gangguan kecemasan itu sebenarnya tahapannya seperti apa dok? Kalau kita bicara fobia, itu memang belum ada ya. Apa penyebab pastinya itu belum ada. Kadang-kadang kita tidak jelas. Ini kenapa si A takut sama belalang, ini A takut sama kecoa gitu. Tapi yang intinya adalah fobia itu ada perasaan takut yang berlebihan. Padahal menurut kita itu tidak membahayakan. Kalau kita bilang, kamu fobia ular, saya aja takut kamu ular.
Kayaknya tidak harus fobia. Tidak Saya harus juga, fobia. Tidak Sudah harus kita takut kena sama- fobia, kita sudah takut sama ular. Gitu kan. Kita takut sama harimau. Kalau di depan kita ada harimau, kalau kita lari, oh kamu fobia sama harimau. Nggak juga, kan gitu. Kita semua pasti takut juga. Nah, tapi yang kita anggap fobia itu, kita anggap ini tidak membahayakan gitu. Ya. Kok sama kecoa kok takut ya? Kok sama cicak kok takut ya? Nah, seperti itu. Tapi bisa juga karena genetik nggak sih dok? Misalnya di rumahnya banyak yang takut kucing. Jadi si anak ini tumbuh melihat orang-orang, oh kucing itu menyeramkan, dia jadi takut juga. Itu bisa seperti itu nggak sih dok? Fobia itu kan masuk di gangguan mental. Oke. Gangguan mental itu hampir sebagian besar disebabkan oleh keturunan. Gitu. Oh gitu ya. Dok, kalau misalnya nih ya, kan kita berbicara anxiety, berbicara gangguan kecemasan. Kecemasan. Tapi ini yang lebih parahnya lagi kalau misalnya gangguan kecemasan ini dibarengi dengan gangguan kesehatan mental. Ini katanya bisa menyebabkan depresi dan bahkan bisa sampai bunuh diri. Banyak sekarang yang zaman sekarang ya. Iya, anak-anak. ini sebenarnya fakta atau mitos Iya. dok? Fakta. Fakta ya, Sebenarnya gangguan kecemasan itu kan juga gangguan mental juga. gangguan mental ya. Gangguan mental juga, tapi memang ada tahapan-tahapannya gitu. Pada saat kita sudah mengalami depresi, nah apa sih yang ditakutkan orang depresi itu? Yang ditakutkan adalah tadi membunuh diri. Nah itu yang ditakutkan itu. Karena apa? Karena dia merasa dirinya kosong, tidak berguna, merasa bodoh, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya sudahlah, ngapain saya hidup lagi di sini? Itu yang sangat ditakutkan dan itu yang harus diwaspadai. Sih bisa diobati nggak sih dok? Kalau misalnya sudah terlanjur depresi tingkat yang berat begitu, itu gangguan kecemasan tuh bisa sembuh nggak sih dok? Bisa. Bisa. Semua bisa. Berarti fakta ya, Dok? disembuhkan. Bisa Fakta. sembuh, oke. Bisa. Yang penting adalah ada niat, lalu untuk kontrol berobat dan sesegera mungkin. Makin cepat dia berobat, makin cepat penyembuhannya. Oke, dok, tadi kan dokter bilang kita harus ditangani oleh Profesional. profesional. Orang tua membantu untuk ditangani oleh profesional. Tapi ada tahap-tahapannya nggak sih, misalnya dok, di tahap seperti apa? Orang tua tuh harus melapor ke siapa, harus kemana dulu, harus seperti apa, gitu dok. Tapi jangan dijawab dulu karena usai jeda berikut, pemirsa Hidup Sehat akan kembali untuk Anda.